أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من النبي والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين إلى صلاة الأشهر ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وشمالها ومهدنا وجدنا وجدتنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نية صالحة وغفر الله ذنوبهم لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. معاشر الحاضرين والحاضرات مستمعين مستمعات rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita sama-sama tadarus. Berikut ini kita lanjutkan surah Al-Imran pada ayat 78 ya Bang. Seperti biasa dicontohkan kemudian diikuti. Wa inna minhum lafariqan yalghuna alsinatahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Lafariqai itu lafariqai ada tanwin bertemu dengan iya. Nama hukumnya idgham bi gunnah. Ditahan 3 harokat. Lafariqai tahan dulu. Kemudian alsinatahum bil kitab, ada mim mati ini, berarti ini dihukum mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba, nama hukumnya ikhfa syafawi. Ditahan juga 3 harokat. Alsinatahum bil kitab, seperti itu. Dicontohkan lagi. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Sama-sama 1, 2, 3. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa min 'indillah. Belum ketemu? Halaman 60 di atas. Nah ini sama, betul, Quran sama itu. Ya, kiri. Diulang, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. 1, 2, 3. Wa yaquluna indillahi wa ma huwa min indillah. Min indillahi, non mati bertemu dengan dal, apa nama hukumnya Pak? Bacaan apa? Ikhfa hakiki, namanya ikhfa hakiki a'la. Ikhfa hakiki itu dibagi 3 macam model. Ada ikhfa hakiki a'la, adna,
kemudian awsata. Atau nama hukum yang lain itu bisa disebut ifa hakiki aqrab, kemudian ifa hakiki ab'ad, ifa hakiki awsata. Fungsinya sama. Ifa hakiki ab'ad itu aqrab dengan kaf, aqrab ta'dal ta, jauh tempatnya agak ke belakang disebut dengan ab'ad. Kalau aqrab itu lebih dekat ke depan, ta'dal ta disebut ifa hakiki a'la. Kalau adna itu ke bawah, berarti qaf kaf juga bagian dari huruf ifa hakiki adna ketika didahului nun mati atau tanwin. Jadi di sini min indillahi, nun mati bertemu dengan dal, namanya ifa hakiki a'la atau aqrab. Wa ma huwa min indillah, sama-sama. Wa ma huwa min indillah. Coba nih Pak. Wa yaquluna. Wa yaqulun. Bapak dulu, Bapak. Siapa namanya? Wa yaquluna wa min indillahi wa ma huwa min indillah. Sebelum masuk ke dal dari ini itu ditahan. Min indillah. Wa yaquluna. wa yaku. Ya, boleh. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ainnya ditekan ya'lamun. Ya'lamun, diulang Wa sekali lagi. yaquluna 'ala Allahi kadhiba wa hum ya'lamun. Alallahil, diulang sekali lagi. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ya, sama-sama. Wa yaquluna, 1, 2, 3. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. An yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. Ya Pak, coba. Tuh. Wal hukma wan nubuwwata summa yaqulu lin-nasi. Lin tahan lin-nasi. Wan nubuwwata summa yaqulu lin-nasi kunu
عبادا لي عبادا لي عبادا لي عبادا لي. Nah kak, silakan kak. Ibadan li. Nah, wal hukma wal hukma والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. Sekarang sama-sama 1, 2, 3. Wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi ibadan li kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ya kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina kuntum rabbaniyina 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 sama-sama rabbaniyina rabbaniyina dengan niyina. Nah tuh rabbaniyin dari walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab ya sama walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab. Ada baknya kitab disebutnya dengan qalqalah. tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Sampai di sini ada pertanyaan Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mau ditanyakan silakan. Tak ada, Pak.
rumah kita mengaji, jangan lupa baca Al-Quran. Istiqamah membaca Al-Quran di rumah, di masjid. Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian bis salati, dengan salat. Salat misalnya salat sunnah, sempat ke masjid kena hujan, salat tahajud di rumah tak apa-apa. Salat witir, maka akan bersinar rumah itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Kami belum lancar Ustaz baca Al-Quran. Kami bisanya cuman kul huwallahu, kul falak, dan kul an-nas. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, bagus. Karena baca Al-Quran itu nggak harus ini, nggak harus berjus-jus. Kalaupun memang nggak ada kemampuan. Kemudian baiknya itu dihatam, Pak. Ditandain. Hari ini misalnya juz 1, besok juz 2, juz 3, juz 4, dan seterusnya sampai hatam. Maka Al-Quran itu juga menjadi hiasan rumah. Hiasannya bukan hiasan yang tampak di mata kita, tapi rumah itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya cuma hafal surah Yasin, bacalah surah Yasin, apa-apa. Kami kan masih belajar Pak Ustaz, belum paham tajwidnya, yang ini, yang itu, seperti ini, seperti itu. Bacalah Al-Quran. Jangan nunggu kita fasih baru kita baca Al-Quran. Sampai mati kita tak fasih-fasih, Pak. Ya, saya pun juga masih belajar sampai sekarang. Karena Al-Quran itu bagi yang lancar maupun tak lancar tetap berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ulang-ulang hadis ini, walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, Kak. Kemudian ketika membaca Al-Quran terasa berat lidah untuk menyebutnya. Lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama karena pahala yang dibacanya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memperjuangkan melafalkan Al-Quran, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana orang yang belajar Al-Quran itu tak ada rugi, Pak. Alim aw lam ya'lam, paham tak paham Al-Quran, selagi kita dalam hati itu tak ada main-main dengan Al-Quran, niat belajar, tetap mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kebetulan paham, alhamdulillah. Tak paham pun juga alhamdulillah. Karena tak ada musibah, tak ada cerita orang yang celaka, tak ada ceritanya orang yang baca Al-Quran itu kena tak paham dia hina. Tak ada ceritanya orang yang baca Al-Quran kena terbata-bata dia hina di hadapan teman-teman, kawan, dan lain sebagainya. Maka justru orang yang hina itu orang yang tak pernah dekat dengan Al-Quranul Karim. Boleh kita baca korannya, Pak, sampai numpuk-numpuk segini. Baca novel, baca buku ini, baca buku itu, boleh. Tapi Al-Quran jangan dinomor 2-kan. Tetap Al-Quran harus dinomor 1-kan. Syukur-syukur kita paham dengan tafsirnya, dengan maknanya. Tak paham sekalipun dengan maknanya, tetap mendapat fadilah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu indahnya orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian ini juga ibadah yang paling mulia. Membaca Al-Quran itu ibadah paling agung, Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkan Al-Quran. Belajar aja mulia, Pak. Begitulah hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, agar kita istiqomah dan jangan merasa kecewa karena tak ada kemampuan seperti orang membaca Al-Quran dia fasih, sedangkan diri ini semisal tak ada kefasihan. Jangan kecewa, semuanya mulia, tak ada hina. Justru orang yang tak berpangkat sama sekali di hadapan Allah adalah orang yang tak pernah dekat dengan Al-Quranul Karim. Tak ada alasan karena kita sibuk bekerja lalu kemudian dia meninggalkan Al-Quran. Tak ada alasan. Tetap Al-Quran harus kita baca. Sehari semalam minimal berapa ayat harus kita baca, agar kita diakui keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dah, Pak? Inna lillahi, sesungguhnya Allah, ahlina minan nas, itu mempunyai keluarga di antara kalangan manusia. Siapa mereka? Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, yaitu orang ahli Al-Quran. Siapa mereka? Nih, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka mereka termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlullah wa khasatuhu. Bahkan mereka termasuk orang-orang khususnya Allah. Jadi orang yang baca Al-Quran ini termasuk orang-orang khususnya Allah. Diakui keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Baca Al-Quran. Yang baca Al-Quran bagaimana? Apakah harus merdu, suaranya lancar, ini itu? Tidak. Mereka yang termasuk baca Al-Quran lillahi ta'ala, karena Allah. Itu yang membuat kita selalu semangat dekat dengan Al-Quran. Itu yang selalu membuat kita bahagia dengan Al-Quranul Karim, baik dalam belajar maupun mengajar, baik lancar maupun tak lancar. Tak ada orang hina karena dia tak lancar membaca Al-Quran, selagi dia memperjuangkan untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah ibadah membaca Al-Quran. Sampai di sini dulu, insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.